semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini materi masih soal asam basa, tapi kayaknya ini bisa berfungsi deh untuk soal latihan persiapan ulangan hariannya. Oke, kita mulai untuk soal nomor 1. Ini tentukan pasangan asam basa konjugasi. Oke, ini berarti yang teori ya pengertiannya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, kalau dia disebutin teori pasangan asam basa konjugasi, berarti ini teorinya dari Bronsted-Lowry. Karena kan untuk pengertian dari asam basa itu sendiri kan terdiri dari 3 ahli ya. Oke, ini kita review dikit dulu. Kita tentukan asam itu sebagai apa dan basa itu sebagai apa. Oke, asam itu adalah donor ya. Oke, donor proton. Proton yang didonorkan adalah ion H+. Sedangkan kalau basa ini adalah akseptornya, akseptor proton atau dia yang menerima H+-nya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada soal seperti ini, perhatikan aja yang keadaan awal sama akhirnya. Misal nih, ini HSO4- menjadi SO42-. Perhatikan jumlah atom hanya. Di sini hanya ada satu, sedangkan di sini hanya berkurang. Berarti dia memberikan, ya kan? Akibat dia memberikan, dia berperan sebagai pendonor. Berarti ini yang HSO4-nya, ion ini sebagai asam. Oke. Sebagai hasilnya dia melepaskan atau memberikan ion H+-nya atau protonnya, jadi ini disebut sebagai basa konjugasi. Oke, basa konjugasi. Sedangkan kita cek nih, ini NH3-nya hanya ada 3, di sini hanya ada 4. Berarti ini hanya bertambah ya, dari awalnya dia 3, sehingga ini akhirnya dia ada 4. Berarti ini berperan sebagai basa, sebagai akibat dia telah menerima satu ion H+-nya, berarti ini menjadi asam konjugasi. Oke, yang ditanyakan mana yang pasangan asam basa konjugasi? Oke, pasangannya berarti yang ini, asam, ini basa konjugasinya. Terus ini juga pasangan ya, yang ini. Oke, jadi ada 2 pasangan asam basa konjugasi dalam satu persamaan reaksi. Oke, lanjut lagi. Ini HF, ini F-. Awalnya dia ada FH-nya, ini nggak ada. Berarti ini berperan sebagai asam. Oke, dan ini sebagai basa konjugasinya. Awalnya di sini hanya ada 2, sekarang jadi 3. Berarti ini sebagai basa dan ini menjadi asam konjugasi. Oke, yang ditanya pasangan asam konjugasi, basa konjugasi berarti ini HF dengan F, terus H2O dengan H3O-. Oke, saya lanjut lagi. Ini hanya ada HCl, hanya ada 1. Setelah dia memberikan jadinya Cl. Berarti ini sebagai asam, ini berarti basa konjugasinya, ya kan? Ini hanya ada 1, ini menjadi 2. Berarti ini menjadi basa, ini adalah asam konjugasinya. Berarti pasangannya HCl dengan Cl-, HF dengan H2F+. Oke. Next lagi, ini H2PO4, di sini awalnya hanya ada 2, di sini menjadi 1 ya, berarti berkurang. Ini sebagai asam, dan ini setelah dia melepaskan menjadi berkurang jumlahnya. Berarti ini basa konjugasi. Ini awalnya hanya 2, berarti menjadi 3, berarti dia menerima ya. Berarti ini jadi basanya, ini menjadi asam konjugasi. Oke. Pasangannya yaitu H2PO4- menjadi HPO42-, sedangkan H2O itu menjadi H3O+. Oke, next lagi. Ini NH4+. Di sini awalnya N-nya bukan N-nya, hanya di sini awalnya ada 4, ini 3, berarti berkurang. Berarti dia sebagai pendonor, ini asam, sedangkan ini basa konjugasinya. Ini awalnya hanya cuma 1, ini menjadi 2. Berarti ini yang menerima. Oke, ini basa, sedangkan ini menjadi asam konjugasi. Pasangannya yaitu NH4+ menjadi NH3 dan OH- dengan H2O. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman ingat konsepnya ini. Asam itu adalah sebagai donor proton dan proton itu adalah H+-nya. Sedangkan basa itu adalah akseptor proton. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Ini untuk hitungannya ya. 0,1 mol gas asam amonia ini dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 1 desimeter kubik. Nah, nih, teman-teman ingat ya kalau di satuannya, nih,
Jadi 1 desimeter kubik ini sama aja dengan 1 liter. Oke, mencapai kesetimbangan ini persamaan reaksinya. Jika 1% dari amonia terdisosiasi, tentukan nilai Kb dan pH-nya. Oke, kita buat dulu nih persamaan reaksinya ya. NH3, teman-teman ingat, kalau ada persamaan reaksi berarti harus diapain? Pintar. Reaksinya harus disetarain dulu. Oke, ini hanya ada 4, ini 3, 2, 5, ini oke, udah pas ya? Udah sama, oke. Berarti kita buat dulu nih, ini mula-mulanya molnya 0,1. Oke, terus diketahui nilai alfanya. Teman-teman ingat nih, di sini ditentukan Kb ya. Kenapa kita cari Kb? Karena NH3 ini itu merupakan basa lemah. Oke, teman-teman ingat ada rumus cepatnya untuk menentukan Kb. Ini ya, hubungan Kb itu gini, alfa itu sama dengan akar dari Ka Kb ya, karena dia basah per kemolaran. Berarti ini alfanya 1%. 1% itu nih, alfanya kan 1% ya. Nah, 1% itu berarti 0,01. Jadi itu nih, 0,01 sama dengan akar dari Kb, kemolarannya diketahui ya. Kemolarannya mana nih? Kemolarannya belum. Oke, kita cek dulu nih, cari kemolaran. Molar itu kan sama dengan mol per volume ya. Molnya ini diketahui yaitu 0,1 mol, dan di sini juga diketahui volumenya yaitu 1 liter. Berarti konsentrasinya 0,1 molar. Oke, per 0,1. Supaya akarnya hilang, ini kita kuadratin. Oke, ini kan sama aja dengan 10 pangkat min 2 ya. Berarti kan kalau dia dikuadratin berarti dikali aja pangkatnya. Nah, jadi 10 pangkat min 4 sama dengan ini akarnya hilang ya. Kb dikali ini tetap. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti nilai Kb-nya kali silang aja ya. Nah, nih. Jadi 10 pangkat min 4 dikali dengan 10 pangkat min 1. Kalau dia bilangan berpangkat, jadinya ditambah ya. Oke, kalau dia dikali. Berarti ini 10 pangkat min 5. Oke, ini adalah nilai Kb-nya. Ini yang pertama. Karena kan di sini yang dicari itu ada dua ya. Cari Kb-nya berapa dan juga cari pH-nya. Oke, kalau di sini kita udah tahu dong berapa nilai pH-nya. Oke kan? pH-nya berapa, kayak gitu. Berarti kalau seperti ini kita bisa pakai aja rumusnya langsung. Ini kan basa ya, berarti kita cari OH-nya gitu. Berarti kita cari OH-, nih. OH- sama dengan, ya kan? Karena ini dia basa lemah, berarti rumusnya akar dari Kb dikali kemolaran, ya kan? Kb-nya kita udah tahu nih, 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5, sedangkan kemolarannya yang ini tadi ya, yaitu 0,1. Kita jadikan bilangan berpangkat, jadinya 1 kali 10 pangkat min 1. Ini di akar. Berarti ini sama dengan akar dari 10 pangkat min 6. Kalau di akar kan menjadi bagi 2 aja ya, kan ini akar 2 nih. Berarti ini 10 pangkat min 3. Ini adalah konsentrasi OH- ya. Kita mau cari pH, berarti setelah kita dapat konsentrasi OH-, kita lanjut lagi cari pOH. Kayak gitu ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti ini kan 10 pangkat min 3 itu sama aja dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 3. Ini dalam kurung ya kan? Minnya dikali min jadi 3, ya kan? Min log dikali 1, berarti min log 1. Nih, teman-teman ingat log 1 itu kan 0. Berarti dia pOH-nya adalah 3. Tetapi yang dicari bukan pOH, tetapi pH. Oke, ingat lagi. Jika pH tambah pOH dijumlahin, itu nilainya 14 ya. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 3. Berarti pH-nya adalah 11. Oke, bisa ya? Dapat berarti nilai pH-nya adalah 11, sedangkan Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, lanjut lagi. Tentukan pH larutan jika 0,737 gram kalsium hidroksida. Oke, ini teman-teman ingat.
sebelum teman-teman hitung, tentukan dulu apakah dia asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Oke, ini udah ada OH-nya ya, berarti ini adalah basa. Dan ingat, kalau dia kalsium hidroksida, ini adalah basa kuat. Oke, jika dia basa kuat, ingat rumusnya apa? Karena ini basa, berarti yang dicari adalah OH-, berarti rumusnya konsentrasi dikali dengan valensi basa. Oke, kita cari dulu nih valensi basanya, yaitu dengan cara mengionkan senyawanya. Nih, indeks lawannya menjadi muatannya ya, berarti Ca12 ditambah ini kali ke depan, yaitu 2OH-. Angka 2 di depan OH- ini yang disebut dengan valensi, atau berapa jumlah OH-nya. Oke, di sini kemolarannya belum ada karena diketahui baru massa. Nih, teman-teman ingat rumusnya kan nih, molar sama dengan mol per volume. Ingat ya, kalau rumus seperti ini, berarti ini volumenya harus dalam satuan liter. Supaya teman-teman kerjanya nggak dua kali, bisa juga pakai rumus yang ini. Molar sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Oke, masanya yaitu 0,37, mr-nya kita hitung dulu ya. Ca kan 40 ya. Kita buat sini deh. Ca itu 40, O-nya di sini ada 2, satunya 16, berarti 16 kali 2, 32 ya. 32, di sini hanya ada 2, oh yes, lupa, hanya itu 1 ya. Berarti tambah 2, berarti ini 74. Oke, ini per 74 dikali 1000, volumenya 250. Nah, ini tinggal coret, ini 4, berarti 0,37 ya kan, kita kali aja ya, 0,37 dikali 4 dibagi 74, berarti kemolarannya adalah 0,02 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Kita udah tahu kemolarannya berapa, kita udah tahu valensinya, berarti sekarang tinggal masukin ke rumusnya aja. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2, valensinya 2, berarti ini sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Baru kita cari pOH-nya, yaitu min log konsentrasi OH-. Kan? Berarti min log, masukin ini buat dalam kurung ya, 4 dikali 10 pangkat min 2. Min ketemu dengan min jadinya positif 2, min log dikali 4 berarti min log 4. Ini baru pOH-nya ya. Baru kita cari pH. pH berarti 14 dikurang pOH. Oke, berarti 14 dikurang. Oke, teman-teman ingat ini hati-hati ya. Nilai pOH-nya dibuat di dalam kurung. Nih, berarti 2 kurang log 4. Oke, 14 dikurang 2 itu sama dengan 12. Min ketemu dengan min jadinya positif. Jadi positif log 4. Oke, jadi nilainya segini. 12 ditambah log 4. Kalau misalnya teman-teman mau konversi log 4-nya berapa, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu tergantung nanti diketahui atau enggaknya nilai logaritmanya. Gitu. Oke, ya lanjut lagi. Sebanyak 50 mili larutan asam sulfat 0,05 molar dicampur dengan natrium hidroksida 50. Oke, sama ya. Berarti beda. Ini 0,05, ini 0,05. Berarti kita cari mol masing-masing dulu. Oke, cari mol dari H2SO4. Ini karena ini milinya 50 mili ya, jadi sekitar 0,05 karena kan dibagi 1000 ya, iya kan? Ini juga konsentrasinya 0,05, berarti kita harus cari milimolnya aja supaya kita nggak terlalu banyak nilai koma-komanya. Oke, berarti ini molar dikali volume. Oke, berarti kan molarnya untuk asam sulfat adalah, ini kita jadikan blok berpangkat aja ya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali ini jadinya 5 kali 10 pangkat 1. Berarti ini sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 2. Setelah itu cari milimol
dari NaOH. Oke, ini 5 kali 10, rumusnya sama ya, 5 kali 10 pangkat min 2 dikali volumenya sama, yaitu 5 kali 10 pangkat 1. Berarti ini 25 dikali 10 pangkat min 1. Ini sama dengan 0,25, ini sama dengan 2,5. Oke, setelah dapat molnya, karena di sini ada dua lautan, berarti kita harus reaksikan. Oke, ini H2SO4 itu adalah asam kuat, NaOH-nya juga basa kuat, basa kuat. Berarti kita harus buat tuh reaksinya, yaitu H2SO4 ditambah dengan NaOH. Oke, hasilnya apa? Teman-teman nih. Nih, ini kan H+. Jadi kalau teman-teman masih agak ribet untuk buat senyawanya, diionin dulu gitu. Ini Na+, ini OH-. H+ ketemu dengan OH- kan jadi H2O ya. Nah, ini hasil sampingnya H2O. Ini Na+ ditambah SO4 2-. Nih, caranya gini ya. Kalau teman-teman masih lupa. Na+ tambah SO4 2-. Ini kan 1 ya. Angka 1 itu menjadi indeksnya SO4, angka 2 menjadi indeksnya Na. Jadinya akan terbentuk Na2SO4. Oke. Ingat kalau ada persamaan reaksi harus disetarain ya. Di sini Na-nya ada 2, berarti ini harus dikali 2. SO4-nya udah sama-sama 1. Sekarang kita hitung H-nya. Di sini H-nya ada 2, di sini ada 2, berarti 4. Ini 2, berarti ini kali 2. Oke? Baru buat MRS supaya kita tahu siapa yang sisa gitu. Baru kita bisa cari berapa pH-nya. Karena kan yang diminta adalah pH campuran, bukan pH masing-masing dari senyawanya. Ini H2SO4 tadi 0,25. Ini milimol ya satuannya ya. Sedangkan NaOH-nya 2,5. Nih, teman-teman ingat, kalau dalam persamaan reaksi itu ada 2 mol dari senyawanya yang diketahui, berarti kita harus cari terlebih dahulu adalah pintar, bereaksi pembatas. Caranya yaitu mol masing-masing dibagi dengan koefisien masing-masing. Makanya penyederhanaan reaksi itu sangat penting karena dalam perhitungan kita menggunakan angka koefisiennya. Oke. 0,25 ya, 0,25 dibagi 1 berarti kan 0,25 ya. Kita buat di sampingnya ya hasil baginya. Ini 0,25, ini 1,25 ya. Lihat ya, hasil bagi paling kecil itu menjadi bereaksi pembatas. Ini 0,25, ini 1,25. Berarti yang H2SO4-nya yang bakalan sisa. Ini 0,25, oke. Sedangkan untuk mencari berapa molnya NaOH yang bereaksi, kita gunakan bereaksi pembatas. Yang kita cari kan NaOH-nya ya, berarti koefisien dari NaOH-nya yang dicari dibagi dengan bereaksi pembatasnya. Nih, koefisiennya kan 1. Dikali dengan molnya. Ingat, mol yang dikalikan itu bukan mol hasil bagi, tetapi mol yang bereaksinya, yaitu 0,25. Oke, berarti ini sama dengan 0,5. Berarti 2,5 dikurang 0,5 ini adalah 2 milimol. Gitu. Jadi, nih, berarti yang sisa adalah NaOH. Berarti ini akan bersifat basah. Oke. Setelah itu ini NaOH kan basah kuat ya. Berarti kita harus cari dulu nih kemolarannya berapa. Caranya, ini kan molnya. Berarti kita harus cari kemolarannya. Berarti kita lanjut sini aja ya. Molar sama dengan mol per volume. Ingat, karena ini adalah hasil campuran dari dua senyawa, berarti volume yang digunakan itu bukan volume NaOH-nya, tetapi volume campuran. Dan mol yang dipakai adalah mol sisa atau mol yang berada dalam kesetimbangan. Oke, berarti ini sama dengan 2 milimol dibagi dengan volumenya, berarti ini kan milimol tadi ya. Ini 50 tambah 50 berarti ini 100 mililiter. Ingat, mm-nya dicoret jadinya kan mol per liter. Itu dia gunanya. Jadi 2 dibagi 100 itu kan berarti 0,02 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Kita udah dapat kemolarannya, berarti kita harus cari valensinya dulu. Karena kan ini basa kuat ya. Basa kuat itu berarti dikali dengan valensinya. Ini kalau diionin jadi Na+ ditambah OH-. Ingat, di sini valensinya ada 1.
Berarti kita cari konsentrasi OH- itu sama dengan molar dikali dengan valensi basah. Oke, molarnya tadi 2 kali 10 pangkat min 2, sedangkan valensinya adalah kali 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 2. Baru setelah dapat OH-nya, kita cari POH. POH berarti min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log, buka kurung ya, 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti min ketemu dengan min jadi plus 2, min log dikali 2 berarti min log 2. Dapat POH, baru kita cari pH, ya kan? Berarti 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya yaitu buat dalam kurung ya. 2 dikurang log 2. 14 dikurang 2, 12. Min ketemu dengan min jadi plus. Plus log 2. Oke, bisa ya? Next lagi. Dari pengukuran, ini kayaknya sama ya dengan soal sebelumnya. Cari alfa, Ka, cari pH. Kalau ada alfa, ada kemolaran, berarti kita bisa cari nilai Ka-nya ya, pakai rumusnya yang ini. Ingat asam cuka itu adalah rumus gimana Pak? Nah, ini dia. CH3COOH. Oke, di sini ditanya adalah Ka-nya, berarti udah jelas kalau dia memiliki Ka atau Kb itu merupakan yang lemah, baik itu asam lemah atau basa lemah. Berarti ingat lagi rumusnya, rumus dari Kb-nya. Nih, alfa sama dengan akar dari Ka per kemolaran, ya kan? Alfanya 2% berarti 0,02. Oke. Akar dari Ka, kemolarannya 0,1. Di 10 pangkat min 1. Supaya akarnya hilang, ini kita kuadratin. Berarti ini kita jadikan bilang berpangkat aja ya. Ini kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kan. Kalau dikuadratin berarti 2 akar 2, 2 pangkat 2. Itu adalah 4. Ini dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan akarnya hilang, Ka per 10 pangkat min 1. Jadi Ka-nya sama dengan, ini kan ada 1 nih. Nah, 4 dikali 10 pangkat min 5. Ini nilai Ka-nya. Sedangkan kalau cari pH, berarti karena dia asam lemah, cari konsentrasi H plusnya, ya kan? Rumusnya itu adalah akar dari Ka dikali kemolaran. Berarti Ka-nya udah dapat 4 kali 10 pangkat min 5, sedangkan kemolarannya 0,1 ya, 1 kali 10 pangkat min 1. Nih, 4 kali 1, ini 4, 10 pangkat min 5, ini karena dia bilang berpangkat, jadi tambah ya. Jadi 10 pangkat min 6. Berarti akar dari 4 itu 2, akar dari 10 pangkat min 6, itu berarti 10 pangkat min 3. Ya kan? Setelah dapat konsentrasi plus, berarti cari POH, bukan POH lagi dah, bisa langsung pH ya. Berarti min log konsentrasi H plus. Berarti sama dengan min log konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3 kali min berarti 3. Min log dikali 2 berarti min log 2. Berarti nilai pH-nya nih. Nah, kalau kita ganti log 2 itu kan 0,3 ya. Berarti 3 dikurang 0,3 berarti sama dengan 2,7. Ini pH-nya. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nih. Sebanyak 100 ml larutan HBr asam bromida ditetesi dengan larutan kalium hidroksida 0,1 molar. Ditanya hitunglah pH larutan sebelum dan sesudah penambahan. Oke, ingat sebelumnya siapa? HBr, ya kan? Berarti kita cari dulu nih sebelum ditambah ya. Nih, pertama cari yang sebelum. Berarti kita menggunakan data ini. Nah, teman-teman ingat HBr itu apa? Nah, HBr itu adalah asam kuat. Berarti kita cari konsentrasi H plus asam kuat rumusnya apa? Pintar. Molar dikali dengan valensi asam.
Berarti kita harus ionin dulu ya, supaya kita tahu valensi asamnya berapa. Berarti HBr ini diionin jadi H plus ditambah Br min. Ini kan ada satu nih. Nah, satu ya. Terus kemolarannya nih 0,5. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Itu konsentrasi H plusnya. Berarti untuk cari pH-nya, berarti min log konsentrasi H plus. Oke, berarti min log nih, 5 dikali 10 pangkat min 1, 1 dikali 1, 1 kali min 1, 1 min, nih berarti min log 5. Jadi 1 dikurang log 5. Ini pH sebelumnya. Sekarang kita cari setelah penambahan. Oke, karena dia di penambahan berarti dia bercampur dong dengan senyawa lain. Berarti kita buat reaksinya dulu. Yaitu HBr direaksikan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu basa kuat ya. Jadi ini asam kuat ketemu dengan basa kuat. Hasilnya jadi apa? Nah, pintar. Ini hasilnya jadi CaBr2 ditambah H2O. Br di sini 2, ini dikali 2. Di sini hanya ada 2, di sini 2, berarti 4, ini dikali 2. Baru kita buat MRS-nya, mol mula-mula bereaksi sisa, supaya kita tahu siapa yang sisa antara asam atau basanya. Berarti sekarang kita harus cari dulu mol masing-masingnya. Oke, kita cari milimol aja ya, supaya kita nggak usah konversi satuan dari volumenya. Oke, kita buat di bawah sini aja. Nih. Berarti kita cari milimol dari HBr. Ya kan? Ingat rumusnya molar dikali volume. Molarnya tadi 0,5, sedangkan volumenya adalah 100 mili. Setengah dari 100 adalah 50. Ingat ya, ini satuannya 50 milimol. Sekarang kita cari milimol dari CaOH dua kalinya dengan rumus yang sama. Konsentrasinya ini 0,1, sedangkan ini volumenya ditambahin adalah 25. Ya kan? 0,1 dikali 2,5 berarti 0,1 kali 25 berarti 2,5 ya. Milimol. Oke. Berarti setelah kita buat persamaan reaksinya, sekarang kita tinggal cari buat masukin ke reaksinya, ke reaksi MRS. Oke. Ini HBr-nya tadi 50 milimol ya. Sedangkan ini 2,5 milimol. Nih, cek nih. Di sini yang menjadi ingat kalau ada dalam persamaan reaksi ada 2 molnya yang diketahui, berarti kita harus cari reaksi pembatasnya. Siapa yang pertama habis bereaksi. Dengan cara mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Ini 50 dibagi 2 berarti ini 25. Hasil baginya ya. 2,5 dibagi 1 2,5. Berarti yang paling kecil 2,5 dong. Ini kan 25. Ini paling kecil, berarti ini yang menjadi reaksi pembatas. Oke, yang reaksi pembatas itu maksudnya dia yang habis bereaksi pertama sekali ya. Ini berarti habis 2,5 milimol. Oke, berarti di sini ada yang sisa HBr-nya. Berapa yang sisa? Yaitu kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien dari HBr yang dicari ada 2. Ini mol koefisiennya 1 dikali, ingat ya yang dibandingkan itu bukan hasil baginya tetapi mol yang bereaksinya. Ini 0,5 berarti ini 5 milimol yang bereaksi untuk HBr-nya. Berarti ada sisanya dong karena kan awalnya di 50. Berarti 50 dibagi 5 dikurang 5 itu 45. Berarti sisanya 45 milimol. Oke, karena di sini yang sisa itu adalah HBr, berarti kita bisa cari H plusnya, baru bisa nanti cari pH-nya. Oke, cari H plusnya, pertama sekali kita harus cari kemolarannya dulu. Nah, kemolarannya berarti mol per volume. Ingat ya, volume yang dipakai bukan volume dari HBr lagi, tetapi volume campuran. Ini milimolnya adalah 45 milimol, sedangkan volume HBr 100, sedangkan kalsium hidroksidanya 25, berarti totalnya 125 ml
mm-nya coret, jadi satuannya mol per liter, ya kan? Sekarang 45 dibagi 125 adalah 0,36. 0,36 molar. Oke, kita cari konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan molar dikali valensi asam. Ya kan? Kalau HBr diionin jadi apa? Nah, ini dia. Kan satu ya. Berarti masukin nih. Ini 0,36. Berarti kita itu aja ya. Apa namanya? Kita jadikan blok perangkat. Ini berarti 1, 2, 3, 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 1. Berarti 36 kali 10 pangkat min 2. Cari pH-nya, buat di sini aja ya. Berarti min log konsentrasi H+. Berarti min log 36 dikali 10 pangkat min 2. Ini buka kurung, dalam kurung. Min ketemu dengan min, jadinya plus 2. Min log dikali 36 berarti min log 36. Oke, berarti pH-nya ini. Nanti kalau teman-teman mau ganti lognya itu berapa, silakan, nggak masalah. Gitu. Tergantung di soalnya diketahui nggak lognya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, demikian dulu untuk pembahasan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk latihan soal untuk ulangan hariannya ya. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang latihannya, cek aja di playlist, itu udah ada untuk asam basah, itu lengkap semuanya dari teori sama perhitungannya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.